Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8 semester kedua pertemuan ke-6 SMP. Apa itu pengharapan? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita memulainya dengan sebuah pujian yang akan menguatkan kita. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang ada pada kami, yang kami masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun sampai saat ini pandemi ini masih kami rasakan. Tuhan, kiranya kami terus dipelihara senantiasa di dalam keadaan yang sekarang ini. Kami akan belajar hari ini, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat bertumbuh dalam pengertian yang benar, dan kami mampu mempraktekkan pemahaman firman Tuhan kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu pengharapan. Di buku kalian, di bagian A, ada penjelasan tentang arti pengharapan di dalam Alkitab. Anak-anakku, kepemilikan yang paling berharga dan bernilai di dalam hati manusia atau di dalam hidup manusia adalah bahwa kita memiliki pengharapan. Betapapun gelapnya dan suramnya, betapapun sulitnya dan kerasnya jalan kehidupan yang kita hadapi, kita harus yakin akan ada hari esok. Ada suatu hari, ada masa yang lain yang akan datang, dan bersamanya akan ada sukacita
sebuah kesempatan baru. Tetapi semuanya menjadi binasa dan dipenuhi dengan kegelapan dan keputusasaan ketika pengharapan telah lenyap. Tidak ada hari yang lebih baik, tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, tidak ada berkat. Semua tidak berpengharapan, seolah-olah cahaya padam dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, ada seorang yang bernama Zeno. Dia adalah orang pertama dan pendiri dari filsafat Stoa yang mengajarkan sebuah kebesaran hati dan keuletan moral. Dan filsafatnya dimulai sekitar lebih dari 300 tahun sebelum Kristus dan merupakan sebuah filsafat yang luar biasa. Pada hari ini, sistemnya merupakan sebuah kata sifat di dalam bahasa kita. Stoa memiliki makna menghadapi pencobaan dan kekurangan seperti seseorang yang pandai menahan nafsunya dengan keuletan yang pasti. Itulah Stoa. Tetapi orang yang bernama Zeno ini dengan kearifan yang begitu tinggi melalui stoismenya telah mengakhiri hidupnya sehingga dia tidak punya harapan dan dia bunuh diri. Kalian bisa lihat di buku kalian ya, bahwa pengharapan itu seperti petani mengharapkan hujan di musim kemarau agar sawahnya mendapat air yang cukup, atau penjual es mengharapkan musim panas supaya esnya laku, atau seorang penjajah payung mengharapkan musim hujan supaya payungnya laku, atau seorang anak sekolah mengharapkan nilainya bagus, dan juga seorang anak mengharapkan kasih sayang orang tuanya, atau seorang yang yatim piatu mengharapkan kasih sayang dari orang-orang yang ingin mengasihinya. Dalam Alkitab dicontohkan dengan Simeon yang menantikan kehadiran Juru Selamat, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ia tidak hanya menantikan pengharapan bahwa ia akan melihat Juru Selamat sebelum ia mati. Itu sebabnya Simeon sangat bersukacita ketika Yesus dibawa ke bait suci oleh Yusuf dan Maria. Melalui Lukas 2 ayat 29 sampai 32, Simeon mengatakan bahwa sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu.
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Di dalam Alkitab, pengharapan mencakup hal yang lebih dari sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu. Dalam kosa kata bahasa Inggris, biasanya kata pengharapan dibedakan dari kata kepastian. Kita akan berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya harap hal itu terjadi. Jika kita membaca kata pengharapan dalam Alkitab, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikaruniakan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pengharapan bukanlah pemikiran yang tidak pasti. Pengharapan bukanlah kalimat seperti ini, saya tidak tahu apakah akan terjadi, tetapi saya harap hal itu terjadi. Hal itu sama sekali bukan hal yang dimaksudkan dari pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen adalah pada saat Tuhan sudah berjanji bahwa suatu akan terjadi dan Anda meletakkan atau kita meletakkan kepercayaan kita di dalam janji tersebut. Pengharapan Kristen adalah sebuah kepercayaan bahwa sesuatu akan terjadi dengan pasti karena Tuhan sudah menjanjikannya dan hal itu pasti akan terjadi. Sebab Alkitab berbicara tentang pengharapan berhubungan dengan masa depan, kepastian di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dan erat hubungannya dengan janji-janji Allah. Alkitab selalu menjelaskan pengharapan dalam konteks keyakinan akan janji-janji Allah yang pasti, yang akan diterima di masa yang akan datang, meskipun tidak ada jaminan secara fisik selain janji Allah itu sendiri. Anak-anak, pengharapan juga menyangkut sikap orang percaya yang mengenal Allah atau cara yang dipakai oleh kita untuk mengandalkan hidup kita pada kehendak yang dilakukan oleh Allah, menaruh sepenuhnya hidup kita kepada apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi pengharapan adalah bagaimana kita terus percaya kepada Allah walaupun janji jawaban doa belum kita dapatkan. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan diri pada janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan berarti bagaimana kita mau sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita,
tanpa meragukan pertolongan dari Tuhan. Apa itu pengharapan? Bagian yang B, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mengapa dikatakan sauh? Bayangkan diri kita adalah kapal. Bisakah kapal ini tertambat apabila tidak ada sauh? Jelas tidak bisa. Sauh berfungsi untuk menambatkan kapal pada sebuah daratan atau dermaga agar kapal tidak terbawa arus lautan. Hati kita ibarat kapal dan pengharapan ibarat sauh. Jiwa kita akan menjadi kuat apabila kita memiliki pengharapan. Jiwa kita akan menjadi aman apabila kita punya pengharapan. Persoalannya adalah kemana kita akan menambatkan sauh kita. Banyak daratan yang menawarkan dirinya sebagai sauh untuk melabuhkan kapal kita atau perahu kita. Daratan itu antara lain adalah harta kekayaan, kemolekan, kegantengan, jabatan, ketenaran, nama besar, dan masih banyak lagi. Apakah semua itu bisa menjadi labuhan atau tempat berlabuhnya perahu kita? Walaupun bisa, pastilah suatu saat semua itu akan menjadi kekecewaan bagi kita. Lalu, kepada siapa kita akan menemukan kedamaian itu? Semua orang harus memiliki pengharapan. Orang yang tidak mempunyai pengharapan akan hidup dalam keputusasaan, akan hidup tanpa semangat, dan hanya meratapi keadaan yang baginya mungkin sangat menyedihkan. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang dihormati dan disayangi oleh raja. Mendengar dari seorang pelayan kecil di rumahnya bahwa di Samaria ada yang dapat menyembuhkan penyakit kusta yang dideritanya. Saat itu juga ia memiliki pengharapan bahwa dirinya dapat mengalami kesembuhan dan sehat kembali. Lalu ia pun berangkat ke Samaria untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Tetapi
ketika dia sampai ke kediaman Nabi Elisa tidak mau keluar dan bertemu dengan dia. Nabi Elisa hanya memerintahkan kepada seorang suruhannya supaya Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman yang seorang pejabat melihat sikap Nabi Elisa, dia tidak menduganya. Namun Naaman tetap menemui suruhan dari Nabi Elisa tersebut. Dia pergi dengan panas hati. Namun para bujangnya terus mengingatkan kepada dia tentang pengharapan dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia mengingat pengharapan dia tentang kesembuhan, maka ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa melalui bujangnya itu supaya ia lakukan. Naaman menjadi tahir ketika ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Pengharapan akan kesembuhan membuat Naaman melakukan perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Kalian dapat membacanya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ketika Raja Hizkia sakit dan mengetahui dari Nabi Yesaya bahwa ia akan segera mati dan ia tidak memiliki harapan lagi kepada kehidupan, Hizkia dengan hati sedih menangis dan meratap kepada Tuhan. Ia berdoa dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab permohonannya untuk umur panjang. Di dalam 2 Raja-Raja 20, silahkan kalian membacanya. Di situ pada bagian ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat keras. Ia memohon kepada Tuhan dengan pengharapan yang begitu kuatnya. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Hizkia ditambahkan 15 tahun usianya. Hizkia memohon kepada Tuhan. Ia berharap untuk hidup, dan Tuhan memberikan kekuatan hidup kepadanya. Harapan tidak terlepas dari iman. Pengharapan adalah sau atau jangkar yang kuat. Pengharapan bukan sekedar impian atau angan-angan, tetapi iman kepada Tuhan. Jadi setiap orang harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terlebih kita sebagai umat Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen, pasti masa depan kalian masih panjang. Kalian baru SMP kelas 2. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi.
Bagaimana dengan hidup kalian? Bagaimana dengan masa depan kalian? Bagaimana dengan orang tua kalian? Bagaimana dengan semua yang sudah kalian inginkan, kalian cita-citakan? Apakah akan kalian terima atau tidak? Dengan pengharapan kepada Yesus Kristus, taruhkanlah semua itu kepadanya, seperti sauh atau jangkar yang kuat sebagai tambatan dari perahu atau kapal, supaya kapal itu tidak oleng ke kiri, tidak oleng ke kanan, atau terbawa arus ke lautan yang lepas. Maka pengharapan haruslah kita serahkan kepada Tuhan dengan iman dan juga keyakinan yang kuat, supaya apa yang kamu cita-citakan, supaya orang tua yang masih ada sama kalian, supaya apa yang masih jauh ke depan ini dapat kalian raih dengan penuh sukacita. Silahkan kalian membaca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26 dan jawablah beberapa pertanyaan yang akan Bu Teni kasih. Oke, siapkan dulu alat tulis kalian ya, supaya bisa dicatat dengan baik. Kalau sudah, silahkan menyimak pertanyaan Bu Teni. Setelah kalian baca Yakobus pasal 2 tadi, jawablah pertanyaan ini. 1. Dari kutipan Alkitab yang sudah dibaca tadi, silakan kamu menandai mana sajakah aspek-aspek dari hidup iman Kristiani. 2. Sebutkan ciri-ciri hidup beriman yang mati. 3. Sebutkan ciri-ciri hidup beriman yang hidup. 4. Sebutkan buah-buah hidup beriman yang benar. Dan yang kelima, apakah akibat iman yang mati? Dan yang keenam, tuliskan pengalaman kamu yang kamu rasakan tentang bagaimana hidup berpengharapan. Apa yang kamu harapkan selama pandemi COVID-19 ini? Baiklah, silahkan menjawabnya, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom, link yang sudah Bu Teni bagikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WA kelas, khususnya
agama Kristen. Dan kita akan membahasnya bersama-sama. Jangan lupa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan ingatlah bahwa pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.